kita lihat dulu bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama ini langsung. Ketika kita mau melakukan self-coaching, kita akan membutuhkan gambar-gambar yang ada di bagian E. Nah, teman-teman silakan buka bagian E dulu deh. Ya, buka bagian E dulu, lihat gambar-gambarnya. Bisa? Oke. Ya, bagian E ya. Coba ya, lihat dulu gambar-gambarnya. Itu ada 1 sampai 77, sama seperti kartu. Dapat semua? Dari sisi ukuran gambarnya bahkan lebih besar daripada ukuran kartunya, gitu ya. Kalau kita lihat ya ukuran kartunya ini kan, ya kira-kira coba kita lihat perbandingannya lah, ya. Ini kartunya, ini gambarnya. Jadi dia secara size dia bahkan lebih besar daripada kartunya. Dan dari kualitas cetakannya pun cukup jelas, ya, cukup jelas. Tone-nya tidak berbeda jauh dengan kartu, sehingga ketika kita menggunakan buku pun kita tetap bisa melihat dengan jelas, gitu ya, mirip dengan kartu. Namun fungsinya ya kalau kartu ya untuk professional coaching. Kalau kita mau lakukan professional coaching nggak mungkin hanya pakai buku, nanti lucu, gitu ya. Nah, kita lihat lagi bagian pertama. Bagaimana sih menggunakannya gitu ya. Nah, teman-teman, setelah mengikuti sesi hari ini diharapkan tanpa baca lembar per lembar pun teman-teman bisa langsung ke jantungnya buku bagaimana menggunakannya dengan efektif dan optimal gitu ya yang diharapkan dari sesi ini. Rencana juga nanti kita mungkin sebulan sekali akan melakukan sesi seperti ini kurang lebih 1 jam. Bagaimana membantu teman-teman yang purchase buku supaya mereka bisa belajar juga supaya lebih optimal, atau second option-nya adalah kita akan rekam dalam bentuk video, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, apa sih yang perlu saya fokuskan ketika saya mau belajar self-coaching dengan Life Purpose Oracle Book ini? Nah, kita bisa buka mulai dari halaman 28. Di halaman 28 itu, ya teman-teman boleh sambil buka ya, biar bukunya itu bisa sambil dilihat gitu. Di situ kita akan belajar tentang simple coaching. Simple coaching untuk self-coaching tentunya. Bagaimana sih saya melakukan self-coaching sederhana buat diri sendiri gitu ya. Nah teman-teman yang hadir di sini kan ada yang belum pernah belajar coaching gitu ya. Nggak semua juga praktisi ICC, juga ada teman-teman yang baru belajar. Ya it's okay, kita bisa baca detail di buku ini kok. Halaman 28 kita mulai lihat section D, self-coaching dengan ICC. Nah, di sini kalau teman-teman baca, nggak pengen baca pengantarnya dulu deh, pokoknya Coach Bio aku pengen tahu dulu cara menggunakan buku ini. Langsung halaman 28. Ya, baca simple self-coaching gimana? Nah, di sini juga sudah disediakan beberapa topik. Pertama adalah topik life coaching. Nah, teman-teman yang suka dengan life coaching, ya, nah, karena kita masing-masing punya personal purpose, ya kan, pasti membutuhkan life coaching itu. Ada di halaman 30, gitu ya. Lalu kemudian ada juga kita selipkan topik leadership coaching karena kita lihat juga ya namanya leadership kan nggak harus tentang pemimpin di perusahaan, tapi bagaimana kita masing-masing menjadi self leadership ya, minimal kan memimpin diri sendiri kan, kita semua adalah pemimpin ya, minimal kita memimpin diri sendiri, memimpin orang-orang terkasih kita gitu ya, apalagi untuk bapak-bapak ya. Nah terus kita lihat halaman 32 itu adalah ada topiknya di situ tentang leadership coaching. Ya, nah ini simple. Kita nanti akan praktek teman-teman. Saya udah sediakan di sini. Jadi kita akan 3 kali praktek. Ya, yang simple aja. Kalau kita praktek kita nggak akan gunakan yang 3 pertanyaan, 4 pertanyaan hanya untuk mendemokan saja. Kita akan gunakan 1 pertanyaan. Oke, baik. Aku lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana melakukan self coaching dengan menggunakan smile model. Teman-teman bisa lihat di halaman 36. Ya, yaitu gunanya bukunya ya dipegang jadi bisa bolak-balik. Yang belum terima bukunya dibayangkan saja. Oke. Nah, halaman 36 itu adalah kita mulai belajar tentang agenda coaching. Ya, agenda coaching ini teman-teman begitu baca di sini pasti tahu cara pakainya seperti apa karena saya akan ada detailkan langkah demi langkah ya. Tujuannya adalah untuk menemukan apa sih topik coaching hari ini, apa yang mau dibahas. Ini sebenarnya dari feedback coaching. Jadi ada kalau di coaching biasa kita menggunakan assessment ya dari Will ini. Kalau untuk ICC nggak perlu. Secara intuitif aja kita merasakan di aspek-aspek hidup ini mana yang kita butuhkan agendanya saat ini untuk di coaching. Ya, nanti silakan dibaca kalau untuk agenda coaching. Lalu kita akan ada menyajikan 1 model nih teman-teman. Namanya self coaching dengan smile model halaman 39.
ada sub B ya, self coaching dengan smile model. Ya. Nah, di sini kita akan belajar, kita akan mengcoaching dengan 5 langkah, bisa 5 pertanyaan sederhana di setiap tahapannya, mulai dari SMART goal, meaning, ideation, logical action, sama excellent state. Itu kita sajikan dengan detail di buku. Jadi dari halaman 39 sampai halaman 41. Teman-teman tinggal mencontoh saja list pertanyaannya. Sudah diberikan minimal 2 pertanyaan di setiap tahapan coaching smile ini, sehingga teman-teman nanti bisa tinggal mengikuti saja, ya. Nah, saya balik lagi. Terakhir, setelah kita self-coaching, walaupun kita namanya self-coaching, tetap kita butuhkan celebration dan feedback buat diri kita sendiri. Kita mengecek sendiri hasil dari coachingnya. Celebration adalah kita menyimpulkan apa saja sih yang kita dapatkan dari sesi coaching, self-coaching ini. Oke, saya dapat apa ya dari sesi ini? Itu kita simpulkan di bagian celebration dan feedback. Terus apa yang saya temukan ini membantu saya mencapai goal saya nggak ya? Jadi ada kontemplasi di situ yang juga meningkatkan awareness kita. Apa ya yang berbeda dari diri saya sekarang dan ke depannya gitu? Apa yang akan berubah dengan penemuan saya ini gitu ya? Karena kalau kita mendapatkan satu awareness ya, dan awareness ini kemudian tidak menggerakkan kita perlu pertanyakan lagi tentang awareness-nya. Ya, disadari pertama pasti tentang menyadari dulu. Nah, kemudian kesadaran ini apa kontribusinya? Membuat kita bergerak nggak? Bergerak seperti apa? Gitu ya. Nah, itu ada di halaman 41. Lalu kita lihat di sini. Singkatnya adalah 2 cara melakukan self coaching. Ya. Kita bisa menggunakan intuisi angka. Teman-teman masih ingat nggak cara melakukan phone coaching buat teman-teman praktisi ICC? Ayo, yang masih ingat kasih jempol. Ingat ya, oke. Ya teman-teman praktisi masih pada ingat tuh bagaimana membantu orang jarak jauh dengan melakukan phone coaching. Karena mereka tidak menyentuh kartunya, nggak bisa pick kartunya gitu ya. Jadi kita menggunakan perantara angka. Intuisinya di-convert gitu ya dalam bentuk angka. Tadi benar banget kata Pak Roy bahwa otak kita itu luar biasa loh menciptakan ide yang nggak pernah kita pikirkan. Gambar-gambar ICC hanya membantu memunculkannya sebagai sarana untuk merangsang otak kita untuk memunculkan ide tersebut gitu ya. Nah, karena satu gambar berkata sejuta makna, apalagi gambar-gambar yang ada di ICC, kalau teman-teman baca dari depan, bukan sembarang gambar, tapi semua adalah archetype yang udah kita select. Ya. Nanti di bagian 2 kita akan lihat sekilas juga, dari mana sih sumber gambar-gambar ini. Baik, saya teruskan. Cara melakukan self-coachingnya adalah dengan memunculkan intuisi angka dari 1 sampai 77. Lalu kita akan mencari nomor gambar yang sesuai di buku. Cara yang kedua, ya kalau buat self coaching nih kita sendiri nih, kita tinggal buka aja secara random, dibuka aja secara random, menanyakan satu pertanyaan coaching, lalu kita buka secara random buku-buku yang ada di belakang, mulai dari section E. Paham ya, gampang ya? Tinggal dibuka secara random aja. Nah, begini teman-teman, kalau kita sudah lama menggunakan buku ini, cara nomor 1 sudah tidak lagi efektif. Kenapa? Ada yang tahu? Soalnya udah hafal. Udah hafal ya, kalau udah hafal yang betul. Kalau yang namanya udah hafal, synchronicity tidak lagi bekerja ya, karena sudah masuk dia ke kotak sadar kita. Jadi yang akan sangat bisa kita gunakan terus-menerus adalah cara nomor 2. Kalau untuk awal-awal cara nomor 1 masih oke. Atau mengcoaching anak kita, teman kita, pasangan, itu masih bisa pakai cara nomor 1. Karena mereka kan belum hafal isinya. Tapi kalau buku kita sendiri lama-lama udah di kepala, udah urut nih, tahu nih nomor apa, isinya apa gitu. Ya. Jadi akan bisa efektif menggunakan cara nomor 2 yang secara random. Berarti itu yang bekerja asas apa? Asas synchronicity yang bekerja dengan kuat, ya. Baik, nah sekarang ini kalau coaching ya, permainan seperti ini tuh nggak asik diceritain. Yang asik adalah kalau dipraktekkan. Untuk itu, saya mau mengajak teman-teman untuk praktek. Halo Kak Prasti. Halo. Ya, senang sekali ketemu di sini. Iya, sama-sama. Oke, Kak Prasti juga seorang praktisi ICC ya. Nah, namun sekarang akan mencoba nih menggunakan LPOP. Nah, Kak Prasti bisa lihat di layar ada 4
contoh pertanyaan. Lalu yang kelima Oke. adalah other questions. Itu Kak Prasti kalau nggak srek dengan pertanyaan 1 sampai 4, silakan buat pertanyaan sendiri. Apalagi ini coach nih. Jadi karang aja silakan pertanyaannya ya. Nah, kalau ada 1 sampai 4 silakan, kalau nggak nomor 5 silakan create your own questions. Yang gampang aja, nomor 3. Nomor 3. Oke, apa Kak di situ bunyinya? Perubahan Seperti apa yang saya butuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik. Nah, Kak Prasti sekarang karena ini bukunya paling juga baru nyampe ya. Belum hafal ya pastinya ya. Belum. Hafal. Baik, sekarang silakan dengan perantaraan intuisimu ya, angka 1 sampai 77, angka berapa yang mau kamu munculkan? 20. Oke, aku buka buku di sini. Kak Prasti bukunya udah pegang? Udah. Oke, boleh sambil dibuka juga nomor 20 sambil ya. buka juga. Iya, oke. Nomor 20. Healing. Ya. Nah, kalau kok ada jeritan ya? Nah, kalau kita menggunakan self coaching, kita abaikan dulu tulisan-tulisan yang ada di bawah. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan gambarnya saja. Nah, untuk itu silakan Kak Prasti memperhatikan gambarnya, bisa lihat gambarnya, bisa baca tulisannya, atau bisa lihat keduanya sekaligus secara holistik. Apa yang Kak Prasti persepsikan dari kartu ini terkait pertanyaan perubahan seperti apa yang saya butuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Dari gambar cangkir, lalu tulisan healing, lalu tangan yang dalam posisi seperti meditasi, seperti itu ya. Tapi yang saya ingin ambil adalah posisi tangan yang menengadah. Sepertinya buat saya maknanya adalah menerima ya, acceptance. So I think acceptance yang muncul di dalam kepala saya saat ini. Ada lagi yang Kak Prasti tangkap atau persepsikan dari kartu ini? Yang kedua mungkin silence ya, atau keheningan. Lebih kepada hening, silence, reflection, itu yang muncul. Gimana menurut Kak Prasti? Apa yang didapatkan dari self coaching ini terkait dengan pertanyaan tadi? Halo Kak Prasti, dengar suara saya? Ya dengar. Untuk pertanyaan perubahan seperti apa yang saya butuhkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu sepertinya saya perlu awali dengan accept myself ya, menerima diri saya apa adanya. Karena kadang-kadang itu kalau udah melakukan coaching itu kan kita terbiasa untuk melakukan idealisasi terhadap diri kita sendiri ya. Seharusnya tuh saya gini, seharusnya saya tuh begitu gitu. Jadi muncul hal-hal yang sifatnya ideal yang karena saya sekarang ada di posisi ini, lalu saya mengidealkan sesuatu di depan sana. Bagus sih kalau dari tinjauan visi atau cita-cita itu baik, tapi sepertinya ada efek sampingnya di mana saya tidak menerima apa saya sekarang gitu. Gitu. Jadi sepertinya dimulai dari accept who you are, accept what you are, termasuk kadang-kadang suka malas olahraga, jadi timbunan pager ini makin lama makin banyak gitu. Termasuk bagian itu-itunya gitu. Step first and then try to reflect, try to silence our mind gitu ya. And try to find whatever you wanna be.
Oke. Untuk menjadi yang lebih baik lagi itu seperti apa sih? What are you? What is it gitu ya? Oke. Itu yang saya. Nah, ini tentunya bisa kita gali lebih lanjut lagi ya, Kak Prasti ya. Namun tapi karena nanti aja. nanti kan kita kan untuk mendemokan saja cara penggunaannya ya. Nanti Kak Prasti bisa lanjutkan self coachingnya. Nah, yang pengen saya tanyakan adalah apakah Kak Prasti dapat sesuatu dengan ajakan menjelajah kedalaman ini dari kartu ini? Ya, keren. Halo? Iya, pastinya ya. Halo? Halo ya? Halo, Bu? Iya. Bu Fiona, Iya, kedengaran Kak. Iya, dapat banyak hal ya, bukan hanya sesuatu, tapi lebih kepada sesuatu hal-hal yang sifatnya deeper ya, dalam gitu ya. Karena langsung seperti ditaruh di depan muka saya gitu. nggak pakai kebanyakan teori, nggak pakai kebanyakan kata-kata, dan kebetulan saya juga orangnya sangat visual gitu. Jadi gambar itu memiliki sejuta makna, betul kata Bu Fiona gitu. Jadi gambar yang muncul ini membuat saya terhenyak gitu. Oke. Kalau mau dianalisa dari sisi healingnya juga mungkin ini adalah salah satu kesempatan saya dalam situasi seperti ini untuk meng-heal diri saya sendiri untuk tidak terlalu men-set up target terlalu muluk-muluk gitu ya. Oke. Juga membuat saya stres sendiri. Baik. Thank you so much loh Kak Prasti Thank you untuk juga sharingnya. Iya, kira begitulah teman-teman. Sama-sama. Thank you. Bagaimana kita menggunakan untuk self coaching? Kira-kira dapat diikuti dengan baik.